Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Wahana Tani. Kali ini channel Wahana Tani akan membawakan sebuah liputan CV Pasir Prima menyampaikan sebuah gagasan untuk perkembangan pertanian menuju korporasi. Di sini dihadiri beberapa kelompok tani dari Kecamatan Longkali, dari berbagai macam dari berbagai desa. Mulai dari Desa Mendik, Desa Cipang Makmur, Badung Taka, Petiku, Marwat, lengkap. Untuk mengetahui selanjutnya tetap tonton sampai habis, ya, agar tetap bisa mendapatkan terupdate apa yang telah disampaikan oleh channel Wahana Tani. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment-nya. Yang di belakang sini yang di sini depan. Lah urung mateng kok mau lho. Dari Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Provinsi Kalimantan Timur yang kami hormati, Kasih Penyuluhan Kasubag Tata Usaha Provinsi Kalimantan Timur yang kami hormati, Kepala Desa Sebagung Makmur Kecamatan Longkali Kabupaten Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati, Koordinator BPP Longkali Kabupaten Pasir, Widya Suara Provinsi Kalimantan Timur, dan yang berbahagia seluruh peserta BIMTEK pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Acara pembukaan BIMTEK Pengembangan Kelembagaan berbasis korporasi di P4S Rawamangun Kabupaten Pasir diselenggarakan oleh UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tahun 2002 segera dimulai. Untuk mengawali acara ini, marilah kita sejenak membaca doa bagi yang beragama Islam, diawali dengan membaca basmalah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Diwakili oleh Kasubag Tata Usaha kepada Bapak Nanang Hidayat Eskom, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Ibu Tri-Ida Kartini, Kepala Seksi Penyuluhan Bapak Rohim, Sekretaris Desa Sebagung Makmur Bapak Suryanto, yang saya hormati juga. Mungkin bapak-bapak bertanya, dan mungkin biasa ya, berapa sering mendapatkan pelatihan enggak Pak di sini profesinya? Sering banget ya. Terkait dengan budidaya kata? Ya, hari ini kami datang bukan untuk budidaya Pak, karena saya tahu bapak-bapak sudah pintar dari sisi budidaya. Jadi kami hadir di sini nanti digawangi oleh suara kita. Dengi Mas. Ini Mas. Belum pernah lewat sini Pak. Jadi kami dibuka kemana lewat jalan yang mana, gitu. Tapi kami pulang insya Allah kami bisa pulang dengan sehat. Ya.
tambah kesasar ya kayaknya. Ya, jadi atas nama Dinas Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur, saya Kepala UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Simpajak Samarinda secara resmi membuka kegiatan bimbingan teknis pengembangan kelembagaan berbasis korporasi petani tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2022 secara resmi. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BPP Koordinator, Koordinator BPP. Bagi cantik. Kelengkapan memang SOP-nya kami Pak. Jadi setiap pelatihan Masuk mantap. Ngeri men yo. Nah, rapusnya tuan rumah ini. Geser dikit lah. Ganggu kamu Cang. Woi. Iwak sak tabuk. Menu luar biasa. Kira mau dikasih nilai. Ini kalinya Mbak Bebe 103. kok 5 karung? 2 kali. 2 kita senang. Standar kan 3 loh. 3 karung. Bukan 3 kintal Pak Wan. Apa? 2 kintal setengah. Standar per hektar. Sampai Untuk panen. menggunakan Ponska. Oh, jangan kilo toh. Itu karung Mas. Ya. Ya. 2 kali tumpukan habis 6 karung. 115 600. Ya, apalagi kita butuh supaya ini saya mau bikin target tanah kita nggak usah 4 ton aja ya. 4 ton ya. Kalau saya bilang 5 ton ngarang itu mustahil. Bisa, tapi tergantung orangnya. Kalau Pak Nurhadi saya percaya. Karena dia menanam lombok, dia garap padi itu seperti dia nanam lombok. Iya, jadi kalau menyontoh dari gaya orang ya contoh aja kayak gitu. Kenapa sih demikian itu? Lihat amati, ya. Ini aja dulu standarnya nggak apa-apa. Itu ada. Udah pakai turus, Pak Nur. Kalau pakai turus, lebih banyak lagi. Kasih asal baru. Ada nggak ada itu sudah tulis pasti ada. Kalau nggak ada gantinya. Masa nggak ada tetap nggak ada kan? Karena gini, Ponska Sudah cukup buat target 5 ton, 4 ton ya kayak gitu harus ada. di Ponska ini Nggak pakai aja. KCL-nya itu dipakai pada saat hanya akhir. Jadi ketika Iya, tapi kan ini nanti akhir aja. Pakai tulis pakai. Enggak, ini kita mengikut biaya real, jangan dicolong-colong nanti enggak gitu Pak Mami. Prosedurnya kalau mencari maton harus ada ini. ACL gitu aja susah betul nulisnya Pak Mami. Yang di sekitar kita, makanya dari balai sengaja diundang dari sembako kampung, dari sembako taka, dari Petiku, dari Marwat. Karena mayoritas di situ dan dari lokal lainnya berbeda, mayoritas itu adalah petani padi, ya, petani padi. Di sini kita satukan versi. Apabila tadi Pak Kosasi membuatkan sebuah gambaran bercocok tanam padi tadi, kalian sampai juga banyak yang ngibul. Tanam padi masa ada 3 juta.
Ya, ayo jujur. Ya memang tidak. Hah? Iya. Enggak, 3 juta dari mana? Saya kan petani juga. Saya nanam tanah padi, nanamnya 1.200.000 sudah selesai 1 hektar. Tambah nyapu benih. Nyapu benih berapa? 800. Lah, berarti kan 2 juta. Kenapa 3 juta? Ya 1 bijinya dari mana? Makanya membengkak di sini. Kalau ada makanan kan disebut. Masa 1 juta untuk madu makanan? Kalau 5 hari. Nah, itu manajemen sampai yang perlu diperbaiki. Kalau memang tenaga kerja sudah tidak sikat buang. Hah? Nah, makanya itulah manajemen sampai itu nanti perbaiki semua itu tadi supaya sampai tidak sampai kayak gitu. Kembali lagi. Jadi gagasan ide yang kami miliki, saya menginginkan petani itu kita jalankan sistem walaupun tidak bisa full maksimal petani korporasi, tapi setidaknya kita mengawal. Kalau sistem korporasi ini teman-teman Perpadu yang ada di pusat, ya, Persatuan Pengelola Gilingan dan Pengusaha Beras di Jakarta. Hasil studi banding di Vietnam, di Thailand, sistem korporasi sana sudah Bapak. Kembali lagi ke channel Hana Tani. Kali ini saya ada kedatangan berbagai macam asal usul pertanian. Jadi di sini ada yang namanya Pak Sapon. Ini adalah salah satu petani andalan di bidang pangan. Itu di bagian perikanan. Pokoknya macam-macam ya. Di sini ada. Nah, di sini penyuluh, di sini masternya. Nah, ini dari Marwat ya. Nah, kira-kira di Marwat ini pertanian apa yang ada di sana? Pertanian padi sawah. Padi sawah. Ada kendala di masalah pengelolaan pengembangan padi sawah di sana? Banyak sekali kendalanya. Masalahnya apa coba? Satu, lahan Lahannya masalah apa? terlalu dalam. Lahan terlalu dalam. Nah, terus? Banyak, tidak bisa saya sebutkan satu. Enggak, 3 aja. Apa masalahnya? Nah, Kegagalannya, tingkat kegagalannya tinggi. Nah, terus? Penyakit. Nah, penyakit. Di sini ada berbagai macam narasumber ya. Salah satunya penyuluh yang saya katakan kemarin, penyuluh handal. Ya. Jadi ini Pak Mami bisa menanggapi apa yang terjadi, masalahnya yang terjadi di Marwat. Ada kegagalan, ada penyakit, ada hama, ada terlalu dalam. Kira-kira apa yang sampaikan kira-kira dengan menghadapi situasi ini? Karena situasi di Sebakung Makmur, di Sebakung Taka tentu beda. Nah, sekarang di Marwat gitu, kayak apa? Coba Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Master. Nah, nanti terakhirnya nanti Pak Master pasti ada. Saya akan coba menanggapi terkait dengan permasalahan di Marwat. Memang Mas, ada tantangan, pasti ada peluang. Ya. Itu sudah menjadi satu kesatuan. Nah, bagaimana cara kita untuk meminimalisir bagaimana tantangan itu menjadi sekecil mungkin untuk diciptakan menjadi sebuah peluang, yaitu keberhasilan. Di mana-mana kalau namanya tanah rawa itu memang dalam. Nah, disinilah teknik olah tanah yang benar itu sangat perlu diterapkan. Enggak, stop dulu. Dalam arti apa? Namanya sawah pasti dalam. Ada istilah gini, sebentar. Ada istilah kalau lokasi itu dalam biasanya dia gembur dan biasanya subur. Betul? Subur? Enggak subur. Kalau pas mau di musim panen, dia kendalanya dalam, akhirnya mesin komben itu. Oh, berarti permasalahan itu terutama gagal. Saya tahu Pak. Ya. Sebentar Pak Mami. Ini saya sedikit banyak tahu tentang teori masalah penanganan itu. Jadi sekarang ada mekanisasinya. Jadi alat yang namanya alat panen komben dispenser itu ada dirancang dengan situasi yang sangat tidak mungkin. Itu kalau komben itu ada mereknya lain kan, ada Crown, ada Maxi, ada macam-macam. Nah, komben yang sekarang itu sudah mengeluarkan jenis komben yang diterapkan untuk wilayah yang semacam itu. Contohnya di desa Marwat kemarin kan dapat namanya komben Bimo kan. Nah, itu sudah mengatasi masalah tanpa masalah itu dalam istilah itu. Dites nanti. Hah? Belum diuji nanti. Kalau tidak mampu berarti ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
pengoperatornya. Nah, sekarang Pak Mami. Sekarang saya begini, oke, terima kasih Pak Parno. Yang pertama dari olah lahan, teman-teman selalu menggunakan jonder. Ingat, porositas untuk tanah rawa khususnya di kita itu sangat dalam sekali. Belum lagi kaidah untuk pengolahan lahan yang jelas untuk tanaman padi, untuk tanaman tanah rawa itu tidak boleh lebih dalam daripada 15 cm. Itu karena itu apa yang diistilahkan mempengaruhi piritnya karena gitu. Siap, karena setelah 15 cm maka yang naik bukan lagi asam tetapi sudah Fe besi. Nah, ini menjadi racun. Nah, salah satu yang bisa mengurangi adalah salinitas, ya kan? Sanitasi bagus. Nah, pengapuran bisa, tapi kalau tetap air tidak bisa keluar maka tetap akan berada di situ. Ingat, racun tentu saja akan mempengaruhi pada pertumbuhan. Belum lagi kalau awal olah sudah menggunakan yang namanya jonder, dalam stop dulu. Nah, dalam stop dulu. Saya tidak tertarik dengan Anda itu melarang kemajuan itu di stop. Artinya disalahkan, tidak ada. Tinggal cara menerapkan, cara menggunakannya. Artinya ketika musim kemarau silakan monggo digunakan itu. Saya belum selesai sampai situ sampai sekarang. Tidak, ini Pak Mami, waktunya ini tidak terlalu panjang. Jadi tolong agak dikat ya. Saya mau ke arah situ dengan jadi agak dipersingkat karena master juga ada jadwalnya. Jonder itu semestinya dibuat sedemikian rupa. Udah dilanjut. Maaf, ini prokes di sini tidak menyediakan kursi yang bagus untuk sampeannya. Tolong besok-besok. Siap. Siap. Jadi dimodifikasi sedemikian rupa supaya tingkat untuk pengolahan tanah yang benar ini tadi menjadi benar. Gitu. Ada sebuah alat modifikasi yang alatnya sama dengan jonder, tapi nanti rodanya itu sama dengan kombin itu. Namanya rotavator. Nah, itu mengatasi masalah kalian semua. Nah, itu. Jadi para petani juga harus cerdas. Jangan mentang-mentang jonder itu dikasih ini itu sampai nanti jonder. Mintalah hal-hal yang sesuai. Udah berapa tahun nggak pakai jonder? Memang lahannya. Sekarang pakai itu rotavator yang bagus itu. Lahannya Mas, biarpun pakai traktor itu tetap dalam kan pasti. Ya itulah. Akhirnya kombinnya kabur. Sebetulnya dengan kombin ini benar kalau gagal panen. Karena dia kan sebetulnya dengan modifikasi kombin itu justru lebih bisa di atas kalau bisa menggunakan kombin. Asalkan tadi modifikasi. Stop, itu sudah finish ya. Terus satu, yang kedua, tanam jangan lagi ya. Nah, hama itu hama berkaitan dengan hama. Hama kalau salah satu kaidah budidaya yang benar itu diterapkan, insya Allah berkurang. Saya setuju. Jadi hindari budidaya dengan cara tabur. Ya, tabur. Sudah pernah dicoba? Jangan pernah dicoba. Sudah pernah. Saya sendiri. Iya. Lamparan itu gagal. Putih semua. Nah, ini yang mempengaruhi banyak faktor Mas kalau putih. Kalau putih sangat banyak sekali faktornya. Bisa jadi memang hara itu bisa menimbulkan salah satu orang tua kuno dulu itu musim. Padahal sawahnya tinggi. Masih tetap. Begitu. Enggak. Secara teori budidaya yang baik dan yang benar dengan cara tapin itu sudah bisa. Tapi pengalaman saya di sana di tempat istri saya itu. Tapi pengalaman sampai tidak diterapkan, dijalankan sesuai prosedur. Nah, saya lihat di sana kan kemarin saya pulang ke Sulawesi, di sana orang itu tanam pindah. Sekarang beralih tabela semua. Hambur. Ya. Daerah Banggai. Sulawesi Tengah. Dulu semua tanam karena biayanya tinggi, tabela. Nah, mohon maaf ini Mas, saya coba menanggapi apa yang disampaikan oleh. Terus saya tanya hasil bagaimana? Meningkat tabela daripada tahun. Nah, ini mohon maaf ini. 10%. Ini berapa tahun menggunakan hamburlah? Apanya? Baru berapa tahun menggunakan hamburlah? 2-3 tahun. Baru 2-3 tahun. Di sini pada saat awal ingat hamburlah itu sebetulnya bukan salah satu sistem tanam. Sebetulnya salah satu sistem tanam. Asalkan kita mampu memberikan nutrisi yang cukup. Yang mencukupi. Tapi satu lokasinya di sana pengairannya. Nah itu tadi kaidahnya. Artinya pendapatan banyak itu bukan dipengaruhi hambur ganda itu tadi. Dari pengairan. Artinya ketika itu dihambur dengan nutrisi yang cukup, makanan yang cukup akan banyak. Biar sampai tanam
begitu apapun caramu, tapi kalau makanannya kurang, terus pengaruhnya tetap berpengaruh. Kembali lagi ke situ. Tanah sama air di sini. Tanah sama air Pak pengaruhnya. Ya. Nah, terus apalagi kendalanya tadi apa lagi? Masalahnya apa? Terakhir tadi apa? Hama, terus dalam, Ya, dalam. itu. Nah, Sama pengairannya. Pengairannya. Masalah utama itu di pengairan. nah sekarang gini. Ini Pak Penyuluh sudah memberikan pencerahan kepada sampean, ya kan? Sekarang kita minta masternya Pak Kosasi. Jadi ini adalah salah satu narasumber yang terkondang di Kalimantan Timur. Nah, dia salah satu, beliau ini salah satu seorang widya suara yang cukup familiar di Anulah. Tidak ada orang tidak kenal lagi yang namanya Pak Kosasi. Saya minta tanggapannya tentang hal ini. Nah, gimana Pak? Jadi kalau sebenarnya konsep PHT itu bukan pengendalian hama terpadu aja, tapi pengelolaan hama terpadu. Jadi di awal juga harus dikelola dengan baik. Aku setuju ini pakai jonder, pakai apa. Tapi yang jelas tadi benar tadi. Jadi kalau dia reduktif itu digenangi. Dan itu kalau digali terlalu dalam, iritnya naik, jadi kecenderungan ALFE-nya lagi meningkat. AL sama FE meningkat, jadi akhirnya nanti juga produktivitasnya jadi rendah karena asamnya jadi Karena pertumbuhan terganggu. Jadi jangan terlalu dalam. Pada saat genangan memang daerah kita ini ada namanya ada lebak dangkal, ada lebak dalam, ada lebak menengah. Nah, yang tempat jenengan itu adalah lebak dalam. Lebak dalam itu kelemahannya adalah, yaitu tadi pada saat kita panen kesulitannya airnya tinggi, jadi akhirnya produksi padinya jadi kurang baik kualitasnya. Termasuk warna kuning tadi, apel rasanya itu nanti karena terendam tadi. Pada saat dipanen masih posisinya masih ada kecenderungan kering. Terkait dengan hama Pak? Kalau hama itu sebenarnya tadi dari pengelolaan hama itu, ya contoh beginilah. Dulu terkenal dengan suprainsus. Suprainsus itu tandur bareng. Serempak. Tandur bareng itu dalam rangka untuk mengantisipasi meledaknya hama dan penyakit. Apabila kalau tandur bareng itu kan sebenarnya amprahannya ngamprah di sekitar lingkungan lain gitu kan. Tapi kalau sampai tanam sendiri, habis itu besoknya baru tanam sebelahnya, baru tanam sebelahnya lagi, ya tadi hamanya tidak doang gitu. Jadi itu namanya pengelolaan hama terpadu. PHT itu konsepnya 3. Pengelolaan hama terpadu, pengendalian hama terpadu, baru pemberantasan hama. Pemberantasan itu terakhir. Pakai pestisida itu terakhir. Ya gitu. Kalau pakai kimia itu jangan di depan. Petani kita kan ke depan, bukan pengelolaannya. Yang penting itu nandur bareng dulu, bisa nggak disepakati. Tadi jangan lagi pakai yang jajar dowo, apa namanya, anggur langsung. Itu tadi sudah betul tadi Pak Warno mengatakan. Ke depan itu merubah pola pikir ini harus. Ya itu. Oke. Nah, itu tadi tanggapan Pak Master ya, nih dari Pak Penyuluh. Nah, selain hal-hal masalah budidaya, masalah kira-kira masalah lain terkait dengan pemasaran gimana di sana? Pemasaran hasil panen susah. Nah, Kadang dipinjam dulu. Gitu. Sampai sekarang ada yang belum dibayar. Padi yang penting kan petani, apalagi kalau sudah musim hujan, udah. Harga sekarang di berapa? Harga GKP, gabah kering panen. Kurang tahu kalau harga. Kita pernah jual. Kalau kering giling? Kalau jual beras. Beras berapa? 8.000. 8.000. Itu pun ngantri. Kalau gilingan yang datangan baru bisa semua maunya seperti dulu. Oke teman-teman. Modal juga. Nah, oke teman-teman. Ini tadi wawancara dari petani marwah dan beberapa petani peserta pelatihan BIMTEK pengembangan kelembagaan berbasis koperasi dengan penyuluh Pak Mamik dan Pak Kosasi sebagai narasumber ya, dan sebagai widya suara juga. Tetap di channel Wanatani kita akan mengikuti pelatihan ini dan nanti akan kita ambil lagi. Oke, makasih.
sebenarnya Mekoga atau Impari 32. Nah, Impari 32 itu dia sebenarnya luar biasa hasilnya. Nah, ya kan? Dia dari produksi hasil setelah digiling itu revenue-nya tinggi. Karena dia besar, beda dengan kalau Impari 42, dia panjang kecil. Makanya kalau untuk mencari produksi supaya banyak dan diminati, kualitas penampilan yang bagus 32 itu. Tapi kalau konsumen di pasar itu menginginkan kalau 32 kan masih mau aman. Tapi ada pasar tuh macam-macam. Ada pasar untuk catering, oke 32. Pasar, nah ini rencana di PNS Kabupaten Pasir. Ini kemarin saya ngajukan supaya setiap PNS insentifnya diberikan beras 10 kilo. Ini sudah saya dengan kepala dinas kemarin sudah ada Eko. Nah itu harus beras berkualitas. Kenapa PNS itu kita kadang-kadang nggak mau beras kita, beras kita jelek. Ya kan? Ya. Jadi jangan dipaksakan orang itu mengonsumsi dengan paksaan, tapi jualan dengan barangmu yang pertama bagus, selanjutnya akan mencari barangmu. Ya kan? Setuju itu. Diciptakan baru. Awalnya ya dari ini. Kalau ini sudah bagus, saya yakin kualitas bagus. Nah, baru latihan itu. Itu Pak Ujang ya? Tidak berani lanjutkan Pak Ujang. Kartunya tampilkan sudah. Kalau padi Aceh bagaimana? Hah? Padi Aceh bagus. Tapi kan padi Aceh itu bibit. Itu keturunan yang sudah kesekian. Jadi kalau mau, saya kemarin ya ada hikmahnya juga. Kalau mau bibit padi Aceh namanya apa kemarin ya? 9 apa ya? Kafir 9. Kafir 07. Lain dia bilang begitu. Jadi itu revenue-nya bagus, kualitasnya bagus. Jadi usahakan di dalam satu desa itu ngambil label yang bisa ditawarkan, baru nanti dikembangkan. Tahan, bagus itu. Bagi Aceh itu bagus, cuma ternyata setelah keturunan yang kesekian itu tidak dapat rezekinya umumnya. Jadi sudah beda kualitas. Artinya seharusnya dapat sekian juga menurun. Untuk itu kalau bisa di dalam satu desa itu beli. Yang itu sama yang RT ya kan? Semua bibit ada, cuma ya itu tadi kalau pasar itu macam-macam ada ya. PNS itu ada saya beras sembana, saya beras ini itu ada. Itu. Makanya saya tidak mau memberi varietas beras karena menyusahkan beras kalian semua ini masih belum layak dikasih varietas gitu. Ya belum layak. Tak kasih varietasnya namanya keren tapi berasnya hancur. Terus mereka tidak bisa. Cuma saya punya keinginan ini tadi supaya teman-teman itu terbuka bahwa ini loh pertanyaan pagi ternyata tidak bisa dibaca sebelah mata. Tidak hanya sawit yang sekarang besok ada materi perbankan. Ya kan kalau sampai kan banyak orang yang menjadi banker. Nah sudah tapi coba korporasi yang berani. Saya sudah bertanya-tanya, tapi coba saya kan sampai tanya, kalau saya ada tanya, nanti ada juga sama saya kan. Kami tanya, bisakah korporasi kita coba kelompok di organisasi memberikan uang secara bersama-sama untuk meningkatkan coba. Ya. Nah, dari kabar inilah saya menginginkan teman-teman itu tidak patah semangat untuk bertani karena petani itu mulia. Ya, sudah kabar tadi jejari pasarnya sudah terbuka lebar. Kita keseriusan terhadap calon ibu kota sangat serius. Saya pada awalnya saya agak yakin, tapi ketika saya kemarin jalan-jalan ke Jakarta ini serius. Jadi serius. Jadi kita siapkan. Kalau tidak kita siapkan selama kita jadi penonton, ya. Mitra semua itu dicampur orang. Saya mau masuk di mana kalau beras sampai sampai jalan masuk, akhirnya saya kan ngambil sana, ya kan? Disitulah yang saya sampai emosi, nggak usah teks, nggak usah apa, saya ngomong saya sendiri itu, karena saya punya keinginan cita-cita diri kita semua. Saya kira sepakat ya, sepakat. Jadi nanti setelah ini, kalau ini sudah berlanjut, rapatkan barisan di setiap kabupaten. Kalau kabupaten sudah
tidak bisa membimbing, tidak bisa ada waktunya, diajak musyawarah. Carilah figur-figur yang mempunyai semangat untuk itu. Ada maskeran? Iya. Ada topi. Iya, saya minta ganti dari dulu, tidak ada yang mengganti. Makanya itu jangan berebut jabatan ketua GAPOK. Kenapa? Kalau ditunjuk mau nggak mau itu harus dijalankan. Tapi harus bisa membawa perubahan. Nah kalau saya malah ya banyak, berarti saya perjuangan saya sudah lumayan, ya kan? Karena saya tak beli, ya kan? Ya kalau saya orang bebas tak enak. Maksud saya di tempat-tempat sampean itu tumbuhkan lembaga baik kelompok tani, GAPOK tani itu. Awal dari korporasi adalah sebuah lembaga paling berdasar kelompok tani itu. Kalau sudah kebersamaan bersama di kelompok tani itu akan kebersamaan melebar ke GAPOK tani. Nah, GAPOK tani itu di beberapa desa siapa yang mau prakasai berarti bisa mencaplok dari desa lain, bisa mencaplok dari desa lain untuk dijadikan itu. Korporasi itu untung. Contoh ini kan 1,2 juta. Kalau CP masa terima menjadikan 1,5 juta, ada kan yang Pak? Tidak ada kan? Saya dijamin 200. Kalau satu hari itu alat kerja sampai 10 traktor berapa? Contoh kan sudah untuk di rumah, sudah untuk di bahannya bagus, kita beli jadi beras luar biasa. Ya kan? Sama halnya sampai nanti pemulanya kayak gitu. Andai kata bagus tidak ada pabrik gilingan bisa bermain sama saya. Pak Marwan, siapa uang? Nah, Pak Hasan, bro kan biasanya bro. Di sini ada pabrik berapa? Nah, itu yang kualitas bagus oke kita beli. Kan sampai tidak mungkin saya beli dari berarti tidak ada uang solar bensin ya kan? Itu maksud saya. Jadi awali dari sedikit dari kelompok tani, GAPOK tani itu supaya bisa menyeluruh itu betullah sebuah koperasi. Koperasi ngurus sekarang mudah, cukup orang 9 sudah bisa, ya. Undang-undang terbaru 9 tapi undang-undang lama 20 orang. Panggil orang dari Deprikator, panggil sekali, musyawarah, ada berita acara, baru itu dibawa ke notaris jadi. Itu biayanya kalau tidak salah sekitar. Tidak boleh kalau koperasi 1,5 juta, 2 juta, tapi kalau koperasi sampai 6 juta. Di pasir 6 juta. Kemarin saya bikin CP di sana kita mahal, saya bikin bisa berbeda 4 juta jadi 1 hari. Nah itu jadi pertanyaan sekarang dengan keadaan yang kayak gini kita butuh kebersamaan. Ya sekarang itu sudah modelnya sudah baru-baru, ada yang korporasi, ada smart farming, macam-macam. Itu coba. Jadi kalau sudah menjalankan kayak gitu, kita tidak terlalu bergantung pemerintah. Pemerintah itu anggap saja yang memberi peluang yang lainnya. Jangan kita andalkan. Kalau tidak dapat bantuan bibit, apakah terus kita berpindah? Tidak mungkin. Nah ternyata kan setelah bantuan bibitnya juga mungkin kurang. Karena pembuat bibit itu juga manusia punya hasrat, belum tentu baik semua. Ketika sudah mulai terdesak, dilelang, bibitnya tidak ada, akhirnya apa? Ambil. Saya laporkan kemarin bibit saya sekarang sudah pindah. Siapa yang di BPU kemarin? Bibitnya jelek semua. Saya langsung lapor, sekarang sudah pindah. Karena kita tergantung pada bibit tetangga dari BPU. Ternyata pengawas bibitnya itu yang bermasalah. Bibit dulu, habis itu dia tak pernah datang sama saya. Dia adalah gimana?